Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 2103311. Di sini akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran fisika pada materi Momentum dan Impuls kelas 10 Fisika SMA. Kita masuk kepada KD. KD yang pertama yaitu KD 3.10 menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pada KD 4.10 menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola bebas ke lantai dan roket sederhana. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu momentum, apa itu impuls, hubungan momentum dan impuls, hukum kekekalan momentum, dan juga aplikasi dari momentum dan impuls. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama yaitu mengenai momentum. Momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatan benda tersebut, di mana dapat ditulis P sama dengan M kali V. Keterangannya yaitu P sama dengan momentum, M sama dengan massa, dan V sama dengan kecepatan benda. Momentum merupakan besaran vektor, maka operasi penyelesaiannya harus mengikuti aturan vektor. Misalkan momentum benda pertama dan benda kedua, P1 dan P2 membentuk suatu sudut alfa, maka akan menghasilkan resultan pada momentum dengan rumus yaitu P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 cos theta. Selanjutnya yaitu materi mengenai impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu gaya tersebut yang bekerja pada suatu benda. Nah, pada gambar yang telah ditampilkan dapat dilihat ada sebuah grafik antara F dengan delta T, itu gaya dan juga selang waktu. Di mana impuls didefinisikan sebagai sigma N F kali T dt, di mana I sama dengan F rata-rata dan juga delta T sama dengan F rata-rata dikali T2 dikurang T1. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan momentum dan impuls. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan teorema impuls dan momentum, di mana teorema ini menyatakan impuls benda yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Nah, pada tampilan gambar dapat dilihat sebuah benda yang bertumpukan kepada sebuah dinding dan kemudian mengalami perbalikan, di mana terjadi sebuah impuls pada selang waktu yang berbeda. Selanjutnya kita masuk kepada hukum kekekalan momentum, di mana hukum ini menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Aplikasi momentum dan impuls. Nah, pada gambar terdapat dua buah kejadian yang berbeda. Yang pertama itu ada pada helm, yang kedua yaitu ada pada airbag yang terdapat di dalam mobil. Oke, baiklah, yang pertama yaitu aplikasi pada helm kendaraan bermotor. Lapisan dalam helm terbuat dari bahan lunak, di mana hal itu bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya terjadi tabrakan atau benturan. Jika terjadi hal ini, dan bagian dalam helm tidak terbuat dari bahan yang berbahan lunak, maka gaya impuls akan bekerja lebih cepat. Sehingga walaupun memakai helm, pengendara akan mengalami pusing ketika terbentur aspal akibat dari kecelakaan. Yang kedua yaitu pada airbag. Airbag yang terletak antara pengemudi dan sopir terbuat dari bahan yang bersifat lunak. Hal ini dikarenakan supaya gaya impuls yang diberikan kantong udara akan berlangsung lebih lama dan akan mengurangi gaya impulsif yang dikerjakan kantong udara pada pengemudi. Nah, baiklah, sekian pembahasan mengenai momentum dan impuls yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.